Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim buat jamaah yang baru bergabung, apalagi pecinta sepeda nih ya yang baru bergabung hari ini tema kita Masya Allah sekali, Go West to Jannah. Alhamdulillah. Tadi sebelumnya juga guru-guru kita sudah membahas ya bagaimana niat kita nih untuk bersepeda paling bagus kalau kita tuh ada niatnya untuk beramal. Nah ini nih Masya Allah ya, jadi bermanfaat ya. Nah ini berikut ada tayangan video viral rombongan pesepeda bawa masuk sepedanya masuk ke restoran. Nah seperti apa jamaah? Kita lihat tayangannya. Rombongan orang membawa masuk sepeda ke dalam sebuah restoran menjadi sorotan warganet di media sosial. Peristiwa ini terjadi di sebuah restoran di kawasan Wonodri, Krajan Semarang, Jawa Tengah, Kamis malam. Dalam video yang beredar, beberapa orang memasuki sebuah restoran yang penuh dengan pengunjung, namun membawa serta sepeda dengan lampu yang masih menyala. Bahkan salah seorang di antaranya masuk dengan menaiki sepeda. Salah satu sepeda juga dilaporkan menyenggol asbak pengunjung hingga terjatuh. Sebuah akun Twitter @rakaholi pun menjelaskan kronologi insiden ini. Pemilik akun yang merupakan karyawan restoran mengaku sempat menegur para pesepeda untuk meletakkan sepeda di tempat parkir yang disediakan. Namun para pesepeda tetap membawa masuk sepeda mereka dengan alasan sepeda mereka bisa dilipat dan khawatir sepeda mereka hilang dicuri. Nah ini ya subhanallah ya, ini malu loh jamaah, kita nggak boleh kayak gini nih ya, ini memberikan contoh yang buruk nih ya. Mahal sih sepedanya tapi ya nggak gitu juga dong ya. Ustadz Ahmad kan, ini kan katanya takut dicuri ya. Nah ini makanya dibawa ke dalam, bela-belain banget. Nah mungkin itu bisa jadi bentuk ikhtiar, tapi kan nggak gitu juga ya Ustadz, kayak tadi kan merugikan orang gitu loh. Nah katanya Rasulullah juga pernah mengingatkan sahabat untuk ikhtiar dulu menjaga dan mengingatkan untanya supaya tidak hilang. Nah ini apakah sebenarnya yang dilakukan oleh para pesepeda tadi sama nih seperti yang sahabat Rasulullah lakukan. Nah itu salah apa benar sih Ustadz? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat tayangan tadi, ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya apa? Di antaranya yang pertama, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk bertawakal kepada Allah. Tadi kan kalau kita perhatikan di video dikatakan bahwasanya apa? Bahwasanya dari pihak pekerja di restoran tersebut mengatakan bahwasanya sudah menegur mereka tetapi mereka tidak mengindahkan teguran. Bahkan sudah dipersilakan untuk meletakkan sepeda di luar di tempat yang disediakan tapi juga tidak diindahkan dengan alasan mereka khawatir sepeda mereka hilang dan sepeda mereka bisa dilipat. Tapi ternyata ketika kita lihat tayangan ada yang mengendarai sepeda masuk ke dalam restoran, bahkan sempat menyenggol beberapa tamu di sana. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 3, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Sesungguhnya siapa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau kita tawakal, nanti Allah yang bakal cukupin kita. Makanya kita mesti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih makna tawakal? Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Usul wal Ahkam dijelaskan bahwasanya yang namanya tawakal itu adalah mempasrahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk kemaslahatan, dan kita meyakini bahwasanya tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mencukupi kita selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita bertawakal kepada Allah. Akan tetapi tawakal di sini juga harus kita pahami. Jangan tawakal tapi tidak ikhtiar. Karena di dalam tawakal sendiri ada dua rukun yang mesti kita perhatikan. Tawakal yang pertama rukunnya adalah melakukan usaha atau sebab. Jadi enggak tiba-tiba main tinggalin aja sepedanya di luar tapi tidak dia ikhtiar atau usaha terlebih dahulu untuk menjaga keamanannya, tidak. Lalu kemudian yang kedua, rukun daripada tawakal adalah memasrahkan ya segala urusannya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon bantuan kepada Allah dengan doa. Dan yang terakhir yaitu ridha dengan apa yang Allah takdirkan pada saat akhirnya nanti. Kalau ternyata udah ikhtiar, udah dikunci sepedanya, udah diparkir di tempat yang sediakan, bahkan dijaga oleh security, tapi ternyata sudah berdoa dan hilang juga, ya berarti kita mesti ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dua rukun tawakal yang mesti kita pahami. Tapi ada orang yang ekstrim di dalam hal tawakal, yang berlebihan. Dia nggak mau usaha. Ya saya nggak mau ikhtiar dah.
Udah yakin aja sama Allah, main tinggalin aja di depan rumah, hilang. Kenapa? Karena di dalam satu buah hadis yang datang daripada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dijelaskan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam satu ketika datang seorang lelaki kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Ja'a rajulun ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu naqatuhu. Dia datang kepada Nabi dengan membawa untanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Auqayyiduha wa atawakalu au atrukuha wa atawakalu ya Rasulullah." Ini unta saya ikat dulu baru kemudian saya tawakal kepada Allah, apa saya biarin saya lepas, saya keleleren begitu aja lalu kemudian saya tawakal? Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, qayyidha wa tawakal. Ya, ikat dulu baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita mesti ikhtiar dulu baru kemudian kita tawakal kepada Allah. Nah, salah satunya apa? Titipkan di tempat penitipan sepeda atau dijaga oleh sekuritinya. Kita juga mesti punya adab karena kata ulama kita man lam yakun lahu adab fahuwa adab. Siapa orang yang tidak punya adab sama seperti binatang. Ketika dia masuk ke dalam restoran bawa sepeda mengganggu kenyamanan orang lain, ya bahkan bisa mengganggu mereka, hati-hati. La tu'dzi ahadan fa innahu laysa bihirfatil mu'minin. Jangan sekali-kali kita menyakiti orang lain karena itu bukan pekerjaannya orang beriman. Begitu. Subhanallah, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Khan. Jadi lagi-lagi ya, ikhtiar boleh tapi pakai adab ya jamaah ya. Jangan sampai menzalimi orang ya Ustadz ya. Ya subhanallah. Nah ini berikutnya ada tayangan lagi ini tekad kuat seorang pria mengayuh sepeda hingga ke tanah suci. Nah, ini pas Masya nih. Allah, nah pas banget ini dia tayangannya. Keinginan Rahmat Sugiri menunaikan ibadah haji sudah tak terbendung lagi. Dengan niat bulat, Rahmat yang merupakan warga Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara ini memutuskan berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan sepeda. Perjuangannya mengayuh sepeda dari Cilincing menuju Mekah dimulai pada Senin 24 September 2018 dini hari. Dengan membawa perbekalan dan perlengkapan secukupnya, dia berencana akan mengayuh sepeda melewati 9 negara hingga sampai di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah sampai di kota suci Mekah. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, saya telah sampai. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah ya. Aduh luar biasa banget loh nih Ustadz. Nyampe loh dia loh. Masya Allah. Nah Ustadz Maulana ini nih ya seperti pertanyaan aku nih tadi yang sebelum iklan tadi nih ya. Apakah dalam pandangan Islam ini termasuk hal yang berlebihan bahkan menyiksa diri? Ya maaf mungkin dengan tadi cara bersepeda menempuhnya kan jarak jauh sekali ya Ustadz ya. Nah ini tapi demi untuk beribadah ke tanah suci. Nah kadang kan juga ada aja nih orang yang mungkin nyinyir atau nggak suka nih ya dengan apa maksudnya kegiatan kita gitu. Nah ini gimana ya Ustadz ya, apalagi kalau sampai dituduh sensasi loh. Sampai ke tanah suci aja dibilang sensasi. Nah itu gimana tuh Ustadz?